Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Febrianti Sri Rahayu dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tingkat 3 semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Perjuangan Umat Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal Anggia Yusuf MPD. Dengan judul Sejarah Hidup dan Perjuangan Islam Masa Abu Bakar As-Siddiq. Langsung saja ke materinya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan orang pertama yang masuk Islam. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena perannya menjadi orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah. Ia merupakan keturunan keluarga kaya Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di kota Mekah pada sekitar tahun 573. Ayahnya yang bernama Abu Quhafah Utsman, sedangkan ibunya bernama Salma binti Syakhar. Sejak kecil, Abu Bakar sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing. Karena beliau menyukai hewan-hewan tersebut, karena kesukaannya pada unta, ia mendapatkan gelar sebagai Abu Bakar. Julukan sebagai Abu Bakar yang berarti bapak unta. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ia adalah utusan Allah, Abu Bakar sedang dalam perjalanan Abu Bakar ke Yaman untuk bisnis. Beliau bertemu dengan seorang peramal. Dia memprediksi bahwa bakal ada seorang nabi yang ditunggu-tunggu telah datang. Begitu mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar langsung menerimanya dan memeluk Islam tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Abu Bakar pun termasuk dalam 10 orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Rasulullah memberi nama Abu Bakar Abdullah, yang artinya hamba Allah. Sedangkan gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq, yang artinya berkata benar. Setelah ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar hanya berlangsung 2 tahun. Waktu 2 tahun beliau menghabiskan untuk menyelesaikan masalah internal dan eksternal. Masalah internal muncul dari suku Arab yang menolak patuh pada pemerintahan Madinah. Masalah lainnya yaitu munculnya nabi palsu, pemberontakan kaum munafik dan murtad, dan oposisi kaum yang menentang untuk membayar zakat. Masalah tersebut muncul karena adanya campur tangan Imperium Parsi campur tangan Imperium Romawi. Abu Bakar juga dihadapkan pada masalah timbulnya nabi palsu, yaitu para penipu dengan lihai dan muncul di berbagai bagian Arab setelah wafatnya Rasulullah. Yang terkenal yaitu Aswad Asni, Talha Bani Asyad, Musailamah si pendusta, dan Sajjah seorang wanita dari Yaman. Dan Khalifah mengirim pasukan berperang, dan perang tersebut disebut dengan Perang Riddah. Jenderal yang berjasa dalam Perang Riddah adalah Khalid bin Walid. Dinamakan Perang Riddah karena mereka adalah orang-orang yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama juga membagi riddah menjadi 4 golongan, yaitu 1 riddah kepercayaan, yang kedua riddah dalam perkataan, yang ketiga riddah dalam perbuatan, yang keempat riddah karena meninggalkan. Berbicara tentang pembukuan Al-Quran, peristiwa Yamamah
tak bisa dilupakan. Akibat peristiwa itulah menimbulkan gagasan untuk membukukan Al-Quran. Mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit tersimpan pada Khalifah Abu Bakar sampai beliau wafat. Dan sesudah itu, mushaf itu jatuh ke tangan Khalifah Umar bin Khattab, dan sesudah Umar wafat, mushaf ini disimpan oleh Hafsah bin Umar bin Khattab. Sejarah kehidupan seorang Abu Bakar merupakan contoh teladan sebagai pemimpin yang dapat ditiru oleh kita semua dan diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal ini karena setiap orang merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri, dan apabila individu itu sebagai pemimpin suatu masyarakat, maka tidak tanduk dan kepribadian dari Abu Bakar dapat dijadikan contoh untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.